Hujan turun seperti jarum yang menusuk kaca jendela sedan mewah itu. Roda berdecit di aspal basah, membelah genangan air Jakarta yang tak pernah tidur, bahkan di pagi buta. Aku, sebut saja Elena, melirik jam tangan Rolex di pergelangan tanganku. Pukul 5.15 pagi. Masih ada waktu. Pesawatku ke Singapura untuk pertemuan bisnis penting itu baru akan lepas landas pukul 8.30. Lebih cepat sedikit, Pak, ujarku pada Pak Udin, sopir pribadiku. Nadaku berusaha tetap tenang meski adrenalin sudah membanjiri sistemku. Baik, Bu, sahutnya, tuas transmisi berpindah dengan mulus. Aku bersandar di jok kulit yang dingin, memejamkan mata sejenak. Kepalaku pusing. Bukan hanya karena urusan bisnis yang menanti, tapi juga karena drama kecil di rumah tadi. Suamiku, Rian, meringkuk di bawah selimut tebal saat aku pamit. Aku nggak enak badan, sayang, desahnya, suaranya parau. Jaket tebal membungkus tubuhnya yang biasanya atletis. Rasanya capek banget kerja terus, perlu istirahat. Aku menghela napas. Lagi? Rasanya baru minggu lalu dia mengeluh kelelahan. Aku mendekat, menyentuh keningnya. Tidak demam. Tapi rintihannya terdengar tulus. Ya sudah, istirahat ya. Aku berangkat sendiri, kataku, mencoba menyembunyikan kekecewaan. Seharusnya dia yang mengantarku. Dia hanya berhasil mengecup keningku sekilas. Hati-hati, ya. Kabari kalau sudah sampai. Lamunanku buyar saat mobil mulai memasuki gerbang tol menuju bandara. Aku merogoh tas tanganku, mencari ponsel untuk mengabari Rian bahwa aku sudah di jalan tol. Tidak ada. Jantungku berdebar. Aku membongkar isi tasku. Charger, paspor, dokumen rapat, makeup pouch. Tapi tidak ada ponsel. Dompet-dompetku? Aku menepuk-nepuk saku blazerku dengan panik. Kosong. Ponsel dan dompetku. Keduanya tertinggal di meja nakas di kamar. Ya Tuhan, pekikku. Pak Udin, putar balik. Sekarang? Tapi, Bu, bandara sudah dekat, katanya ragu. HP dan dompet saya tertinggal. Putar balik sekarang juga, bentakku, panik kini mengambil alih. Pesawat masih lama, masih keburu. Cepat. Tanpa membantah lagi, Pak Udin mencari putaran balik pertama. Jantungku berdebar kencang, bukan lagi karena urusan bisnis. Sesuatu yang ganjil terasa mengganjal di dalam dadaku. Firasat buruk mulai merayap, sedingin hujan di luar sana. Aku tidak tahu bahwa keputusan untuk putar balik pagi itu, yang dipicu oleh dompet sialan itu, akan menjadi awal dari akhir. Awal dari terbukanya topeng mengerikan yang selama ini terpasang rapi di wajah orang-orang terdekatku. Rumah kami yang megah tampak sepi dari luar saat mobil kembali memasuki gerbang. Aneh. Biasanya Rian akan tidur seharian jika sedang sakit. Tunggu di mobil, Pak. Saya cepat, kataku, melompat keluar bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Aku membuka pintu depan dengan kunciku sendiri. Hening. Terlalu hening. Aku melangkah cepat menuju kamar tidur utama kami. Saat itulah aku mendengarnya. Bukan rintihan orang sakit. Itu suara tawa. Tawa cekikikan seorang wanita, diselingi suara bariton suamiku yang manja. Ah, kamu bisa aja, Mas? Suara itu. Aku kenal suara itu. Aku membeku di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Itu suara Sarah. Sahabatku. Wanita yang kuberikan pekerjaan, yang sering kuajak makan malam di rumahku. Tawa itu perlahan menghilang, digantikan oleh suara lain. Suara yang membuat darahku mendidih dan mual naik ke tenggorokan. Suara desahan. Suara desahan. Suara itu menembus telingaku, lebih tajam dari pecahan kaca, lebih dingin dari lantai marmer di bawah telapak kakiku. Kakiku serasa dipaku. Ini tidak mungkin. Telingaku pasti salah. Rian sedang sakit. Dia kelelahan. Sarah adalah sahabatku. Pikiranku berputar, terlempar ke belakang, 3 tahun lalu, ke sebuah kafe kecil di Kemang. Aku melihat Rian, bukan sebagai pria gagah yang kini tidur di kamarku, tapi sebagai pria dengan mata sendu dan kemeja lusuh yang dipakainya 2 hari berturut-turut. Aku nggak tahu harus gimana lagi, El, katanya malam itu, saat aku mengantarnya pulang ke kos-kosannya yang sempit dan pengap.
Jakarta terlalu keras buat seniman idealis kayak aku. Dia miskin. Tidak ada kata lain untuk menggambarkannya. Dia pria yang tidak punya apa-apa selain mimpi dan senyum menawan yang naif. Aku, yang baru saja merintis kesuksesan kerajaan bisnisku, melihatnya sebagai proyek. Seseorang untuk diselamatkan. Aku jatuh cinta pada potensinya, pada cara dia menatapku seolah aku adalah jawaban atas semua doanya. Akulah yang membawanya masuk. Aku yang memberinya pekerjaan mentereng di perusahaanku, meski kualifikasinya pas-pasan. Aku yang membelikannya mobil pertamanya. Aku yang memintanya pindah dari kos jorok itu ke rumahku yang megah. Dia, numpang hidup, padaku, dan dia tampak sangat bersyukur untuk itu. Setiap pagi dia membuatkanku kopi, setiap malam dia memijat kakiku, selalu berkata, "Aku nggak tahu jadi apa tanpa kamu, sayang." Pria yang kuangkat derajatnya. Pria yang seharusnya bersujud di kakiku karena rasa terima kasih. Dan suara tawa manja Sarah yang cekikikan kembali menarikku ke masa kini. Tawa itu kini terdengar seperti suara garukan kuku di papan tulis. Pikiranku terlempar lagi. Setahun yang lalu. Sarah datang ke ruanganku, matanya bengkak karena menangis. Aku malu, El. Isaknya di sofa kantorku, memegang cangkir teh hangat yang kubuatkan. Ayahku kena PHK. Adikku harus berhenti kuliah. Aku satu-satunya tulang punggung, tapi gajiku. Dia tidak perlu melanjutkan. Aku melihat diriku yang dulu dalam dirinya, gadis pekerja keras yang berjuang sendirian. Hatiku luluh. Aku menaikkan gajinya. Lalu, 3 bulan kemudian, aku memberinya posisi baru. Aku tempatkan kamu di divisi Rian, ya, kataku dengan bodohnya saat makan siang. Proyek baru itu butuh orang yang detail kayak kamu, dan kamu bisa bantu Rian mengaturnya. Kalian pasti nyambung, sama-sama kreatif. Nyambung. Kreatif. Kata-kataku sendiri kini terasa seperti empedu pahit di mulutku. Ya Tuhan, mereka tidak hanya nyambung. Mereka menanam benih. Benih pengkhianatan, tepat di bawah hidungku. Di kantorku, tempat para karyawan lain, yang baru aku sadari sekarang, pasti sudah lama berbisik-bisik tanpa berani melapor padaku. Dan kini, mereka membawa benih itu ke rumahku. Ke kamarku. Ke ranjangku. Desahan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih tak tahu malu. Disusul suara rendah Rian, suara yang sama sekali tidak terdengar seperti orang sakit. Kamu liar banget, Sah? Nggak kayak biasanya, desah Rian. Sesah? Nanti kedengaran, bisik Sarah, tapi suaranya penuh kemenangan dan napasnya terengah. Dia kan udah di jalan ke bandara. Kita punya rumah ini seminggu penuh, Mas? Pas-pas. Puas-puasin. Darahku tidak lagi mendidih. Darahku berubah menjadi es. Rasa syok yang membuatku lumpuh tadi menguap, digantikan oleh kemarahan yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Aku tidak gemetar. Aku tidak menangis. Perlahan, tanpa menimbulkan suara sedikit pun, tanganku yang dari tadi memegang gagang pintu, bergerak. Bukan untuk membuka pintu. Tanganku merogoh tas tanganku. Bukan untuk mengambil dompetku yang tertinggal di dalam kamar terkutuk itu. Tanganku keluar menggenggam ponselku. Aku membuka aplikasi kamera. Aku menekan tombol rekam video. Lampu merah kecil itu menyala, saksi bisu pertama dari kehancuran mereka. Dengan tangan setenang seorang ahli bedah, aku mengangkat ponsel itu. Aku arahkan lensa kamera ke celah pintu yang sedikit terbuka. Gambarnya sedikit bergoyang, lalu fokus. Di sana, di atas spray sutra marun yang kubeli di Italia, di atas ranjangku, aku melihat tontonan paling menjijikkan dalam hidupku. Suamiku, yang katanya sakit, sedang berada di atas sahabatku, yang katanya tulang punggung keluarga. Mereka berdua telanjang, berkeringat, dan buta oleh nafsu. Aku merekam. Aku perbesar gambarnya. Wajah mereka. Gerakan mereka. Suara mereka. Aku merekam semuanya. Setiap detik rekaman itu adalah paku di peti mati kehidupan mereka. Aku menekan tombol stop. Video itu tersimpan. Ponsel di tanganku terasa berat, berat oleh bukti yang akan menghancurkan 2 kehidupan. Kakiku bergerak mundur tanpa suara,
menjauhi pintu kamar terkutuk itu. Aku menuruni tangga pualam rumahku, setiap langkahku mantap dan terukur. Tidak ada lagi kepanikan. Tidak ada lagi rasa kaget. Yang tersisa hanyalah kemarahan sedingin es yang membekukan hatiku. Aku sampai di ruang tamu yang temaram. Jantungku tidak lagi berdebar kencang karena syok. Kini jantungku berdetak dengan irama yang teratur dan mematikan. Irama seorang algojo. Aku duduk di sofa beludruku, ponselku masih tergenggam erat. Aku menatap layar sejenak. Kontak pertama. Ibu mertua. Jari-jariku menekan tombol panggil. Rumah mereka hanya berjarak 5 menit dari sini. Salah satu kebaikanku yang lain, membelikan mereka rumah di dekatku agar Rian bisa merawat orang tuanya. Dering kedua, telepon diangkat. Halo, El? Pagi sekali, Nak? Kamu sudah di bandara? Suara wanita itu terdengar seperti biasa, penuh kehangatan palsu yang sekarang membuatku muak. Pagi, Bu, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, dan penuh otoritas. Saya masih di rumah. Loh, kenapa? Ibu, potongku. Dengarkan saya baik-baik. Tolong Ibu dan Randy. Randy, adik iparku yang juga hidup dari belas kasihanku, datang ke rumah saya. Sekarang juga. Ada apa, Nak? Rian sakit, kan? Dia kenapa? Dia? Rian tidak apa-apa, Bu, kataku, nada suaraku setajam silet. Ada yang harus Ibu lihat dengan mata kepala Ibu sendiri. Sesuatu yang menyangkut kehormatan anak kesayangan Ibu. Cepat. Dan satu hal lagi, Bu. Aku berhenti sejenak, membiarkan ancaman tersirat menggantung di udara. Jangan telepon Rian. Kalau Ibu meneleponnya, Ibu tidak akan pernah melihat apa yang saya lihat. Dan Ibu akan menyesalinya. Saya tunggu 5 menit. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Kontak kedua. Pak RT. Aku harus melakukan ini dengan benar. Aku butuh saksi resmi atas perzinaan ini. Ini bukan hanya drama rumah tangga. Ini adalah pertunjukan publik. Halo, Pak RT. Selamat pagi. Maaf mengganggu, sapaku, kali ini dengan nada seorang warga yang panik namun terkendali. Pagi, Bu Elena. Ada apa, Bu? Pak, saya butuh bantuan Bapak. Tolong ke rumah saya sekarang. Segera, Pak. Ada kejadian yang tidak pantas di rumah saya. Saya takut. Saya butuh Bapak sebagai saksi. Saya mohon, Pak. Ini darurat. Astaga, Bu. Baik. Saya ke sana sekarang. Selesai. Aku meletakkan ponselku di meja. Aku bisa mendengar dari lantai atas, suara air dari kamar mandi. Mereka sedang mandi, bersama, membersihkan dosa mereka di kamar mandiku. Tawa kering dan tanpa humor keluar dari tenggorokanku. Bodoh. Mereka pikir mereka bisa membersihkannya. Aku menunggu. 3 menit berlalu. 3 menit terpanjang dalam hidupku. Aku tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan. Mendengarkan tawa cekikikan Sarah yang kini kembali terdengar dari kamar. Mereka sudah selesai. Mereka bersantai. Tepat di menit kelima, bel rumahku berbunyi. Aku berjalan ke pintu, membukanya. Di sana berdiri ibu mertuaku, Bu Wati, dengan wajah cemas, masih memakai daster tidurnya. Di belakangnya, Randy, si adik ipar, menguap lebar, tampak kesal karena tidurnya terganggu. Dan di samping mereka, Pak RT, dengan sarung dan jaket hansip, tampak tegang. Elena, ada apa? Kamu pucat sekali. Di mana Rian? Desak ibu mertuaku, mencoba menerobos masuk. Aku menahan lengannya. Mataku menatap lurus ke matanya. Rian ada di atas, Bu, bisikku, nadaku kini penuh dengan racun manis. Dia tidak sakit. Dia sedang sibuk. Sibuk apa? Tanya Randy malas. Ayo, kataku, berbalik badan. Kita lihat sama-sama. Aku tidak memimpin mereka ke ruang tamu untuk duduk. Aku memimpin mereka lurus ke tangga. Pak RT dan Randy saling berpandangan, bingung. Tapi ibu mertuaku, dia mulai melihat kengerian di mataku. Wajahnya mulai pucat pasi. El, ada apa ini?
Tanyanya, suaranya bergetar. SST, desisku, meletakkan jari telunjuk ke bibirku saat kami mencapai puncak tangga. Nanti kagetnya tidak seru. Langkah kami terhenti di depan pintu kamarku yang sekarang tertutup rapat. Tapi tawa manja Sarah masih terdengar samar dari dalam. Ibu mertuaku membekap mulutnya. Dia tahu suara itu. Sarah sering ikut makan malam keluarga. Sudah siap? Tanyaku pada mereka bertiga. Pak RT mengangguk ragu. Randy terlihat bingung. Ibu mertuaku menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya, seolah memohon agar aku tidak melakukannya. Aku mengabaikannya. Aku tidak mengetuk. Aku tidak memanggil. Tanganku memegang gagang pintu, memutarnya perlahan agar tidak bersuara, lalu tanganku memegang gagang pintu kuningan yang dingin itu. Di belakangku, aku bisa merasakan napas tegang ibu mertuaku, kebingungan Pak RT, dan kemalasan Randy yang kini berubah menjadi rasa ingin tahu yang tegang. Aku tidak membanting pintu. Aku mendorongnya terbuka dengan satu dorongan kuat dan mantap. Krat! Pintu mahoni yang berat itu menghantam dinding pembatas, suaranya seperti ledakan di keheningan pagi. Waktu seolah berhenti. Tawa manja Sarah yang kudengar dari luar terpotong menjadi pekikan pendek yang tercekat. Di depanku, di panggung kehancuran mereka, yang ironisnya adalah ranjang king size-ku sendiri, pemandangan itu tersaji. Spray sutra marun itu kusut masai, selimut tebal teronggok di lantai. Dan di atas kasur, mereka berdua membeku. Telanjang bulat. Mata Rian, suamiku, yang 15 menit lalu menatapku dengan tatapan sakit, kini terbelalak ngeri. Tubuhnya yang atletis, tubuh yang kubiayai keanggotaan gymnya, yang kuberi makan dengan makanan terbaik, berusaha panik menarik sisa spray untuk menutupi dirinya dan dia. Sarah. Wajahnya, yang biasanya selalu terlihat lugu dan butuh pertolongan, kini pucat pasi seperti mayat. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya menatapku, lalu melirik ngeri ketiga orang yang berdiri di belakangku. Dia berusaha meraih pakaiannya yang berserakan di lantai, tetapi gerakannya kaku karena syok. Di belakangku, paduan suara kengerian dimulai. Astagfirullah. Suara Pak RT adalah yang pertama meledak. Dia, sebagai seorang pemuka masyarakat, refleks memalingkan wajahnya, namun aku tahu dia sudah melihat semuanya. Cukup untuk menjadi saksi. Ya, Rian, anakku. Itu adalah jeritan ibu mertuaku. Bukan jeritan kaget, tapi jeritan penolakan. Tangannya mencengkeram dadanya, tapi matanya, tidak seperti Pak RT, terpaku pada pemandangan itu. Dia menatap putranya, lalu menatapku dengan pandangan memohon. Randy, si adik ipar, hanya diam. Dia bersiul pelan. Gila, desisnya, nadanya entah kaget, entah terkesan. Mereka menjadi tontonan. Tepat seperti yang kuinginkan. Aku melangkah masuk. 1 langkah. 2 langkah. Sepatu hakku berketuk di lantai marmer, suaranya seperti palu hakim. Aku berhenti di kaki ranjangku, di depan panggung mereka. Aku melipat tanganku di dada. Mataku tidak lepas dari mata Rian. Jadi, kataku, suaraku terdengar sangat tenang, sangat jelas, sangat dingin. Ruangan yang pengap oleh nafsu itu mendadak senyap, hanya suaraku yang terdengar. Ini, sakitnya. Sayang? Rian tergagap. Dia adalah orang pertama yang menemukan suaranya, meski terbata-bata. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor sedikit pun. Oh, ya? Bukan seperti yang kulihat? Jadi, apa yang kulihat, Rian? Aku melihat suamiku yang katanya, lelah kerja perlu istirahat, telanjang di ranjangku bersama sahabatku. Apa aku salah lihat, Pak RT? Pak RT berdeham, wajahnya merah padam. Saya saksi, Bu Elena. Ini jelas perzinaan. Mbak, ampun, Mbak. Sarah akhirnya menemukan suaranya. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan. Tangisan orang yang tertangkap basah. Aku bisa jelaskan? Sumpah, Mbak, ini jebakan? Jebakan? Aku maju selangkah lagi.
Mataku kini beralih padanya. Jebakan apa, Sarah? Katakan padaku. Aku menatapnya, dari rambutnya yang acak-acakan hingga tubuhnya yang gemetar. Kamu, tulang punggung keluarga, yang menangis di kantorku minta pekerjaan. Kamu, yang hidup dari uluran tanganku. Kamu, yang kuanggap adik. Kamu bilang ini jebakan? Aku menggelengkan kepala pelan. Kamu benar. Ini jebakan. Jebakanku. Matanya membelalak. Dia tidak mengerti. Kamu pikir dompetku tertinggal itu kebetulan? Tanyaku retoris, meski itu memang kebetulan yang diatur oleh takdir. Aku kembali menatap Ryan. Dan kamu? Aku menunjuknya. Pria itu menciut. Pria yang dulu gagah di depanku, kini terlihat seperti tikus basah. Pria miskin yang numpang hidup denganku, kataku, suaraku kini naik 1 oktav, membiarkan kemarahan yang kutahan akhirnya meledak. Pria yang kuangkat dari kos-kosan bau. Pria yang bahkan rumah untuk ibumu itu aku yang beli. Aku menoleh ke ibu mertuaku. Ibu lihat, Bu, ini kelakuan anak ibu. Pria yang katanya, sayang, sama saya. Beraninya dia bawa pelacur ini ke rumahku. Ke kamarku. Elena, jaga bicaramu. Bu Wati mencoba membela. Jaga bicaraku. Aku berteriak. Seharusnya ibu suruh anak ibu jaga kelakuannya. Atau jaga resletingnya. El, cukup, El. Jangan permalukan aku kayak gini. Bisik Ryan, air matanya mulai mengalir. Permalukan? Aku tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Ryan. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku akan pergi ke luar negeri, sementara kamu dan dia bersenang-senang di sini? Di istanaku? Aku memandang berkeliling. Pak RT, ibu mertuaku, adik iparku. Kalian semua saksi, kataku, suaraku kembali tenang namun mematikan. Kalian lihat sendiri kelakuan mereka. Aku berjalan ke lemari pakaianku. Aku membukanya. Aku mengambil koperku yang sudah siap di sana. Lalu, aku berjalan ke arah Ryan. Dia menyangka aku akan memukulnya. Dia meringkuk. Aku hanya tersenyum dingin. Nikmati selagi bisa, desisku. Karena mulai detik ini, aku berdiri di kaki ranjangku, membiarkan keheningan yang kental pasca teriakanku menggantung di udara. Ryan dan Sarah masih membeku, 2 patung telanjang yang melambangkan kebodohan dan pengkhianatan. Ibu mertuaku, Bu Wati, terisak pelan, sementara Randy hanya menatap dengan mata terbelalak. Pak RT tampak sangat tidak nyaman. Nikmati selagi bisa, desisku, mengulangi ancamanku sebelumnya. Karena mulai detik ini, pertunjukan sudah selesai. Dan pestamu sudah berakhir. Aku menoleh ke Ryan. Mataku menguncinya. Ryan. Dia tersentak mendengar namanya. Ambil pakaianmu, kataku, suaraku datar seperti baja. Dan keluar dari rumahku. Sayang, jangan. Dia mulai memohon, tangannya yang gemetar berusaha menarik spray lebih tinggi. Kita bisa bicarakan ini. Aku hilaf? Elaf? Aku tertawa, suaraku menggema. Kamu hilaf di kamarku? Di ranjangku? Dengan dia? Aku menunjuk Sarah, yang kini gemetar hebat seolah-olah dia kedinginan, padahal ruangan itu pengap. Elena, nak sabar, nak? Ibu mertuaku mencoba menengahi. Dia melangkah maju, tangannya terulur. Jangan ambil keputusan saat emosi. Kasihan Ryan. Kita bicarakan baik-baik. Aku memotongnya dengan 1 tatapan tajam. Baik-baik? Tidak ada lagi, baik-baik, Bu. Yang ada hanya, hancur. Ibu lihat anak ibu, parasit yang menumpang hidup padaku, yang katanya, sakit, tapi sanggup meniduri perempuan lain di rumah istrinya sendiri. Aku melangkah ke lemari pakaian, tapi bukan lemari pakaianku. Lemari pakaian Ryan. Aku membukanya dengan kasar. Kemeja-kemeja mahal yang kubelikan. Setelan jas custom made. Jam tangan mewah di dalam kotaknya. Dengan 1 tarikan kuat, aku menyentakkan beberapa kemeja dari gantungannya dan melemparkannya ke lantai di depannya. Pakai. Dan Aku beralih ke Sarah.
Dia masih meringkuk di kasur, air mata buaya mengalir di wajahnya. Dan kamu, katakan, suaraku penuh racun. Sahabatku, tulang punggung keluargamu, kan? Dia mengangguk cepat-cepat, matanya memohon. Mbak El, aku dipaksa Mas Rian, aku. Cukup, bentakku. Kamu pikir aku bodoh? Aku dengar desahanmu dari luar. Aku dengar rencanamu untuk puas-puasin seminggu ini. Aku mengambil ponselku dari saku blazer. Dan yang lebih penting, aku punya videonya. Wajah mereka berdua berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Bu Wati terkesiap. Itulah paku terakhir di peti mati mereka. Jadi, dengar baik-baik, Sarah, lanjutku, kini dengan nada bisnis yang dingin. Mulai detik ini, kamu dipecat. Anggap ini pemberitahuan lisan. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di kantorku lagi. Bak, jangan. Bak, keluargaku. Seharusnya kamu memikirkan keluargamu sebelum kamu telanjang di ranjang suamiku. Aku kembali menatap Rian, yang kini panik mengenakan celananya, ditonton oleh Pak RT dan adik kandungnya sendiri. Dan untukmu, suamiku, aku meludahkan kata, suami, seolah itu adalah kotoran. Kamu bukan hanya kuusir dari rumah ini. Kamu juga kupecat. Apa? El, kamu nggak bisa. Pekerjaan itu? Aku bisa. Aku pemilik perusahaan. Aku yang menggajimu. Dan sekarang, aku yang memecatmu, kataku tegas. Mobil yang kamu pakai? Itu aset perusahaan. Kembalikan kuncinya. Kartu kredit yang ada di dompetmu? Itu kartu tambahan atas namaku. Dalam 5 menit ke depan, akan kublokir. Aku menatapnya yang terdiam ngeri, otaknya yang lamban akhirnya memproses kejatuhannya yang instan. Kamu masuk ke rumah ini sebagai pria miskin yang numpang hidup, kataku, suaraku terdengar di seluruh ruangan. Dan kamu akan keluar dari rumah ini, tepat seperti saat kamu datang. Miskin. Tanpa apa? Cepat pakai baju kalian dan keluar dari rumahku, teriakku, kehilangan kesabaranku. Itu adalah tontonan yang memalukan. Mereka berdua, Rian dan Sarah, berebutan memunguti pakaian mereka dari lantai, saling menabrak dalam kepanikan. Sarah bahkan tidak sempat memakai sepatunya dengan benar. Aku menggiring mereka seperti ternak, keluar dari kamarku, menuruni tangga pualamku. Bu Wati menangis di belakang. Rian. Randy hanya mengikuti, diam. Pak RT berjalan di belakangku sebagai saksi. Aku membuka pintu depan rumahku lebar-lebar. Hujan sudah reda, menyisakan udara pagi yang dingin dan basah. Rian berhenti di ambang pintu. Dia berbalik, wajahnya hancur oleh air mata dan rasa malu. Elena, kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku cinta sama kamu. Aku menatapnya. Pria yang dulu kucintai, kini terlihat sangat menjijikkan. Cintamu tidak ada harganya, Rian. Sama seperti dirimu. Aku mendorongnya keluar. Dia tersandung. Lalu aku mendorong Sarah keluar di sebelahnya. Mereka berdiri di teras, diinjak-injak oleh rasa malu. Bu Wati, Randy, kataku tanpa menoleh. Kalian mau ikut parasit ini? Silakan. Tapi ingat, rumah yang ibu tempati itu, atas namaku. Bu Wati berhenti menangis. Dia menatapku ngeri. Randy menelan ludah. Pak RT, terima kasih sudah menjadi saksi, kataku, kini lebih tenang. Tolong saksikan, saya mengusir mereka berdua atas dasar perzinaan. Saya tidak ingin melihat mereka lagi di lingkungan ini. Pak RT mengangguk kaku. Baik, Bu Elena, saya mengerti. Di depan mereka semua, Rian dan Sarah berdiri dalam kehinaan. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Pergi, kataku, sebelum aku panggil keamanan. Aku menutup pintu tepat di depan wajah mereka. Klak! Suara kunci deadbolt yang kuputar terasa seperti vonis terakhir. Pintu mahoni yang kokoh itu kini menjadi benteng antara aku dan puing-puing kehidupanku yang baru saja kubakar. Keheningan di ruang depan terasa pekat. Di belakangku, Bu Wati, ibu mertuaku, masih terisak, namun kini pelan, seolah takut padaku. Randy hanya menunduk, tak berani menatap mataku.
Pak RT membetulkan posisi jaketnya, terlihat lega drama itu telah berakhir. Aku berbalik menghadap mereka. Wajahku setenang topeng porselen. Pak RT, sekali lagi, terima kasih, kataku, suaraku kembali normal, seolah aku baru saja selesai rapat bisnis. Saya akan hubungi Bapak lagi nanti untuk urusan surat-surat saksi. Tentu, Bu Elena. Tentu. Dia mengangguk cepat. Kalau begitu, saya permisi dulu. Sabar ya, Bu. Aku mengangguk singkat. Randy, antarkan ibumu pulang. Perintah itu membuat Randy dan ibunya tersentak. Bu Wati menatapku, matanya yang merah bengkak kini memancarkan ketakutan. Rumah kami. Rumah itu, potongku, tetap milik ibu. Selama ibu ingat siapa pemiliknya yang sebenarnya. Ancaman itu tersirat dengan jelas. Aku tidak akan mengambil rumah itu darinya, selama dia tidak berpihak pada putranya yang tidak tahu berterima kasih itu. Dia mengerti. Dia mengangguk lemah. Randy memapah ibunya keluar lewat pintu samping, tak berani lagi menatapku. Sekarang, aku sendirian. Di rumahku yang megah, yang tiba-tiba terasa begitu besar dan ternoda. Aku tidak menangis. Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku mengeluarkan ponselku. Jariku bergerak cepat. Panggilan pertama, pengacaraku. Halo, Pak Bima? Elena di sini. Maaf pagi sekali. Saya mau Anda urus surat cerai saya. Hari ini. Ya, Rian. Ada bukti perzinaan. Saksi lengkap, video lengkap. Dan satu lagi, bekukan semua aset bersama. Saya mau dia tidak bisa menyentuh apapun yang terkait denganku. Bagus. Urus secepatnya. Panggilan kedua, perusahaan keamananku. Saya Elena. Saya butuh tim di rumah saya dalam 1 jam. Ganti semua kunci. Ganti kode alarm. Ganti kode gerbang. Saya tidak mau ada seorang pun bisa masuk ke rumah ini tanpa izin saya. Siapapun. Panggilan ketiga, sekretarisku. Dina, batalkan semua pertemuanku di Singapura. Tidak apa-apa. Sesuatu yang mendadak. Atur ulang saja, entah kapan. Dan satu lagi, siapkan surat pemecatan untuk Rian Andriansyah dan Sarah Wijaya. Alasan, pelanggaran etika berat. Segera. Selesai. Aku berjalan ke lantai atas, tidak ke kamarku yang ternoda itu. Aku masuk ke kamar tamu, mengambil koper cadangan, dan mengisinya dengan beberapa pakaian bersih. Koperku yang tadi sudah siap di kamar utama, aku bahkan tidak sudi menyentuhnya lagi. Dompet dan ponselku yang asli, yang tertinggal di nakas, biarlah. Aku bisa memblokir kartu di dompet itu. Ponsel itu? Anggap saja bonus untuk si pelacur itu, meski aku ragu dia bisa menikmatinya. Aku sudah punya ponsel cadangan. Aku selalu siap. Dengan koper baru di tangan, aku menuruni tangga. Rumah ini terasa dingin. Aku mengunci pintu kamar utama dari luar. Biarkan saja. Biarkan noda mereka membusuk di dalam sana. Pak Udin masih menunggu dengan setia di depan. Wajahnya cemas saat aku keluar dengan koper yang berbeda. Kita jadi ke bandara, Bu? Tanyanya ragu. Ya, Pak, kataku sambil masuk ke mobil. Tapi kita tidak terburu-buru lagi. Perjalanan ke bandara terasa berbeda. Jakarta di pagi hari, yang tadi terasa menyesakkan, kini terlihat seperti sebuah kanvas baru. Jalan tol menuju bandara bukan lagi jalur pelarianku, tapi gerbang kebebasanku. Di lounge kelas bisnis, sambil menunggu panggilan terbang, aku menyelesaikan tugasku. Aku menelepon bank. Satu persatu, kartu kredit tambahan atas nama Rian kututup. Rekening gaji atas nama Rian dan Sarah di perusahaanku, kutahan. Maaf, transaksi Anda ditolak. Aku membayangkan wajah mereka saat mencoba menggunakan kartu itu untuk menyewa kamar hotel murahan. Aku membayangkan kepanikan mereka saat sadar bahwa mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Saat panggilan untuk penerbanganku ke Singapura diumumkan, aku bangkit. Awalnya aku hanya ingin urus bisnis. Sekarang, aku tertawa kecil. Aku akan tetap terbang ke Singapura. Tapi dari sana, aku akan melanjutkan perjalananku. Paris, Milan,
Atau mungkin menetap di Swiss selama beberapa bulan? Kenapa tidak? Dunia adalah milikku. Saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela. Aku tidak melihat ke bawah, ke kota yang kutinggalkan. Aku menatap ke atas, ke awan biru cerah. Rian dan Sarah boleh mengambil kamar tidurku. Mereka boleh mengambil masa laluku. Tapi mereka tidak bisa mengambil masa depanku. Masa depanku, yang baru saja dimulai, ribuan kaki di atas tanah, terbang menjauh dari pengkhianatan menuju kebahagiaanku sendiri. Dan si pengkhianat itu, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh gerbang rumahku lagi. Bulan ketiga. Udara pagi di Jenewa terasa tajam dan bersih, sangat kontras dengan kenangan pagi yang pengap dan penuh racun di Jakarta. Aku berdiri di balkon penthouse apartemenku, memandangi Lac Léman yang tenang. Jet d'eau menyemburkan air ke langit yang biru pucat. Ini adalah kehidupanku sekarang. Awalnya, aku terbang ke Singapura sesuai rencana awal. Tapi setelah 2 hari, aku sadar aku tidak bisa kembali ke Jakarta. Bukan karena aku takut, tapi karena aku muak. Jadi, dari Singapura, aku terbang ke Paris. Aku menghabiskan 2 minggu untuk terapi, belanja tanpa henti di Champs-Élysées, makan malam di restoran berbintang Michelin sendirian, dan mengunjungi museum seolah-olah aku adalah turis biasa. Tapi Paris terlalu romantis untuk hati yang baru saja dikhianati. Aku butuh ketenangan. Aku butuh keteraturan. Aku butuh tempat di mana uang dan kekuasaan berbicara lebih keras daripada gosip. Maka, aku memilih Swiss. Aku menyewa apartemen ini untuk 6 bulan. Aku tidak bekerja, setidaknya tidak dalam arti harus pergi ke kantor. Aku mengendalikan kerajaanku dari jarak jauh, dari laptopku, dengan secangkir teh Earl Grey di tangan. Ponselku, ponsel baru dengan nomor baru, bergetar di atas meja marmer. Pak Bima, pengacaraku. Selamat sore, Bu Elena, sapanya, profesional seperti biasa. Waktu di Jakarta pasti baru saja jam makan siang. Siang, Pak. Ada kabar? Tanyaku sambil duduk di sofa beludru yang mewah. Kabar sangat baik, Bu. Pengadilan sudah menjatuhkan putusan Versteeg. Bapak Rian tidak hadir, pengacaranya juga tidak bisa berbuat banyak. Kita menang telak. Ibu resmi bercerai. Aku memejamkan mata sejenak. Resmi. Dan soal harta? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Aku bisa mendengar Pak Bima tersenyum di seberang telepon. Seperti yang kita duga, Bu. Perjanjian pranikah kita tidak terbantahkan. Video dan kesaksian dari Pak RT dan, keluarganya sendiri, membuat posisinya tidak mungkin. Tuntutan, gonogini, yang diajukan pengacaranya ditolak mentah-mentah. Dia tidak mendapatkan sepeser pun. Bagus, kataku datar. Dia sangat frustrasi, Bu, tambah Pak Bima, sedikit ragu. Pihak pengacaranya bilang dia terus berteriak di luar ruang sidang, mengatakan ibu menghancurkannya, bahwa dia akan. Saya tidak peduli, potongku. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Pastikan saja dia tidak bisa menyentuh apapun yang terkait denganku. Rumah, perusahaan, bahkan kenangan. Sudah kami pastikan, Bu. Semua aset atas nama ibu sudah diamankan. Rekening atas nama dia sudah lama dibekukan. Dia, secara hukum, dia kembali menjadi orang yang sama seperti saat ibu pertama kali bertemu dengannya. Tanpa apa? Terima kasih, Pak Bima. Kerja bagus. Aku menutup telepon. Aku tidak merasakan ledakan kebahagiaan. Aku hanya merasakan kepuasan. Keadilan yang dingin dan terukur. Aku bangkit, memutuskan untuk berjalan-jalan. Aku menikmati kebebasanku di sini. Tidak ada yang mengenalku. Aku bukan Bu Elena si bos besar, aku hanya wanita lain yang berpakaian bagus di jalanan Jenewa. Aku mampir di sebuah butik mewah di Rue d'Ourhogne. Saat aku sedang memilih syal kasmir, sebuah pesan masuk. Kali ini dari Dina, sekretarisku yang setia. Sore, Bu. Hanya info, tadi pagi mantan suami ibu lagi-lagi mencoba masuk ke kantor. Dia terlihat sangat kacau. Rambutnya gondrong, pakaiannya kumal. Dia memaksa bertemu ibu. Tentu saja, keamanan langsung mengusirnya keluar gedung. Aku tersenyum tipis. Pesan lain masuk beberapa detik kemudian.
Dan info kedua, Bu. Saya dengar dari teman saya di perusahaan kompetitor. Sarah Wijaya mencoba melamar pekerjaan di sana. Tapi rupanya, reputasinya sudah hancur. Berita, penggerebekan, itu menyebar cepat di kalangan HRD industri kita. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Kabarnya, dia sekarang sudah pulang kampung, kembali menjadi tulang punggung keluarganya yang miskin. Aku mengunci ponselku. Aku membeli syal itu. Aku juga membeli tas baru. Dan sebuah dompet baru, kulit buaya berwarna merah anggur, elegan, dan kokoh. Saat aku berjalan kembali ke apartemenku, aku meremas dompet baru itu. Dompet lamaku yang tertinggal telah menjadi artefak, sebuah peninggalan dari kehidupan lama yang penuh topeng. Dompet itu adalah sejarah awal kehancuran mereka dan awal kebebasanku. Malam itu, aku membuka sebotol sampanye mahal. Bukan untuk merayakan perceraianku, tapi untuk merayakan diriku. Merayakan kesuksesanku. Merayakan kebahagiaanku yang kurai sendiri, tanpa parasit pengkhianat yang menempel di hidupku. Di luar, lampu-lampu kota di sekitar danau mulai menyala, berkilauan seperti berlian. Aku mengangkat gelasku ke arah mereka. Untuk hidup baru, bisikku pada diriku sendiri. Dan untuk mereka yang kini hanya bisa meratapi nasib. 2 tahun telah berlalu. Bukan, aku tidak lagi berada di Jenewa. Aku tidak lagi bersembunyi atau berlibur. Aku kembali. Aku kembali ke Jakarta, ke kerajaanku. Tetapi aku tidak kembali ke rumah lama. Rumah itu, dengan segala kenangan busuknya, telah kujual. Aku merobohkannya, meratakannya dengan tanah, dan menjual kafling itu kepada pengembang. Aku tidak mau ada sisa-sisa noda mereka di bumi milikku. Kini, aku berdiri di kantorku. Bukan kantor lama yang Rian dan Sarah kotori dengan perselingkuhan murahan mereka. Ini adalah markas baru. Seluruh lantai teratas sebuah skyscraper di jantung distrik bisnis, dengan pemandangan 360 derajat ke kota yang berdenyut di bawah. Bisnisku berkembang 3 kali lipat. Pengkhianatan itu telah mengubahku. Itu telah membakar habis semua bagian lunak dan naif dalam diriku, menyisakan inti baja yang murni. Aku menjadi lebih tajam, lebih fokus, dan lebih tak kenal ampun dalam bisnis. Aku baru saja menyelesaikan rapat dewan. Para investor pria yang dulu meremehkanku, kini menunduk dan mencatat setiap kataku. Kerja bagus, Bu Elena, kata mereka serempak. Aku hanya mengangguk singkat. Saya tidak butuh pujian, kataku. Saya butuh hasil. Mereka bergegas keluar. Ruangan itu kembali sunyi. Aku berjalan ke area lounge pribadiku di sudut ruangan. Di sana, di atas rak kayu eboni yang dipesan khusus, di dalam sebuah kotak kaca akrilik, sebuah benda tergeletak. Itu adalah dompetku. Dompet kulit berwarna beige yang tertinggal hari itu. Setelah proses perceraian selesai dan rumah lama dikosongkan, timku menemukannya, masih tergeletak di meja nakas di kamar terkutuk itu. Awalnya aku ingin membakarnya. Tapi kemudian, aku memutuskan untuk menyimpannya. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai piala. Itu adalah piala kemenanganku. Itu adalah pengingat abadi bahwa kecerobohanku yang terkecil, lupa membawa dompet, justru menjadi kunci terbesarku menuju kebebasan. Dompet itu adalah sejarah awal aku keluar dari topeng menakutkan yang kupikir adalah pernikahan bahagia. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Udin, yang masih setia menjadi sopirku. Siang, Bu. Maaf mengganggu. Hanya ingin lapor. Saya tadi isi bensin, dan saya lihat, Bapak Rian. Aku tidak terkejut. Sudah lama aku tidak merasakan apa-apa saat mendengar namanya. Di mana? Balasku singkat. Di pom bensin, Bu. Dia jadi petugas cuci mobil. Dia kurus sekali. Kelihatannya tidak terurus. Waktu dia lihat mobil ini, dia langsung lari ke belakang toilet, Bu. Dia mungkin malu. Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Parasit, jika sudah tidak punya inang, akan mati perlahan. Dia dulu pria miskin yang numpang hidup padaku, dan kini, tanpa aku, dia kembali ke habitat aslinya, kemiskinan. Tapi kali ini, ditambah dengan rasa malu yang abadi. Dan Sarah?
Aku teringat email yang kuterima minggu lalu. Sebuah email panjang penuh permohonan dari seorang wanita yang mengaku sebagai ibunya Sarah. Isinya adalah cerita sedih. Sarah sudah kembali ke kampung, tidak bisa mendapat pekerjaan di manapun karena blacklist industri atas namaku. Adiknya putus sekolah. Ibunya sakit-sakitan. Mereka memohon belas kasihan, memohon uluran tangan yang dulu begitu mudah kuberikan. Aku menyeruput espressoku. Aku menekan tombol intercom. Dina, email dari Ibu Sarah Wijaya minggu lalu. Sudah kamu urus? Sudah, Bu, jawab sekretarisku dari seberang. Sesuai instruksi Ibu. Kami membalasnya dengan satu kalimat. Ibu Elena tidak lagi memberikan donasi kepada pengkhianat. Dan alamat emailnya sudah kami blokir permanen. Bagus, kataku. Aku berbalik, menatap dompet di dalam kotak kaca itu. Aku menyentuh permukaan kaca yang dingin. Mereka berdua, Rian dan Sarah, kini hanya bisa meratapi nasib. Mereka menikmati hidup enak yang bukan milik mereka, dan kini mereka membayar harganya. Mereka kembali menjadi orang miskin, persis seperti sebelum mereka mengenalku, tetapi kali ini dengan cap, pengkhianat, yang tak terhapuskan di dahi mereka. Aku bahagia. Aku sukses. Aku bebas. Aku keluar dari kantorku, siap untuk makan siang mewahku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan topeng. Aku tidak lagi membutuhkan proyek untuk diselamatkan. Aku hanya membutuhkan diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Malam itu, aku baru saja akan meninggalkan kantor. Rapat terakhir dengan tim hukumku mengenai ekspansi ke pasar Eropa baru saja selesai. Aku merasa tak terkalahkan. Saat aku melangkah keluar dari lift pribadi di lobi skyscraperku yang megah, suasana terasa berbeda. Beberapa karyawan yang tersisa menunduk, tapi ada ketegangan di udara. Dua petugas keamanan berdiri tegak di dekat pintu putar, tampak jauh lebih waspada dari biasanya. Selamat malam, Bu Elena, sapa kepala keamanan, membukakan pintu untukku. Aku mengangguk singkat. Saat itulah, dari kegelapan di luar pilar lobi, sebuah bayangan melesat maju. Itu adalah suara yang kukenal. Suara yang telah memohon. Suara yang telah mendesah. Suara yang telah berteriak. Petugas keamanan langsung bergerak, sigap membentuk barikade di depanku. Tapi sosok itu sudah di sana, di bawah cahaya terang lobi, berlutut di lantai marmer. Itu Rian. Tapi ini bukan Rian yang kukenal. Ini bukan pria atletis yang kutinggikan derajatnya. Ini bahkan bukan Rian yang memalukan di pom bensin. Ini adalah makhluk yang hancur. Rambutnya gimbal dan berminyak, menempel di kulit kepalanya. Bau asam keringat dan alkohol menyerbak bahkan dari jarak 3 meter. Pakaiannya adalah sisa-sia kemeja yang compang-camping, dan matanya merah, liar, dan putus asa. Dia lebih kurus dari yang bisa kubayangkan, tulang pipinya menonjol tajam di bawah lapisan kotoran. Para karyawan yang tersisa membeku, menonton. Maaf, Bu. Dia menerobos penjagaan di basement, kata kepala keamanan, wajahnya menahan marah. Rian merangkak maju dengan lututnya, seperti anjing. Aku salah. Aku minta maaf. Sumpah, aku minta maaf. Aku berdiri diam. Aku tidak bergerak. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan. Tidak marah. Hanya, aku seperti sedang melihat spesies serangga yang aneh. Tolong, aku lapar. Rintihnya, air mata mengalir di wajahnya yang kotor, menciptakan jalur lumpur. Kasih aku pekerjaan, apa aja? Tukang sapu, tukang cuci toilet di kantormu, apa aja? Aku nggak kuat lagi. Aku akan mati di jalanan. Seluruh lobi terdiam. Mereka semua menonton. Aku menatapnya. Pria yang dulu berbagi ranjang denganku. Pria yang kucintai. Pria yang mengkhianatiku. Kini memohon sisa-sisa makanan di kakiku. Mungkin Elena yang dulu akan goyah. Mungkin Elena yang dulu akan merasa kasihan. Tapi Elena yang berdiri di lobi itu, yang ditempa oleh api pengkhianatan dan es kebebasan, hanya melihat satu hal, kelemahan. Dia melihat keheninganku sebagai keraguan. Kesalahan fatal. Kamu harus bantu aku,
Suaranya tiba-tiba berubah, nada memohon itu hilang, digantikan oleh kemarahan yang putus asa. Kamu sombong. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya terlalu lemah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu Tuhan? Kamu hancurin hidupku. Kamu ambil semuanya dari aku. Dulu aku suamimu. Kamu hutang sama aku. Aku tersenyum. Senyuman tipis, dingin, dan tanpa humor. Aku akhirnya berbicara. Pak, kataku, mataku tidak beralih dari Ryan, tapi aku berbicara kepada kepala keamananku. Anda tahu bedanya lobi perusahaan saya dengan tempat pembuangan akhir. Kepala keamanan itu, seorang pria tegap mantan militer, tampak bingung. Maaf, Bu. Aku akhirnya memindahkan pandanganku padanya. Mulai sekarang, pastikan tidak ada sampah yang bisa masuk dan mengotori lantai saya. Mataku beralih kembali ke Ryan, yang menatapku dengan ngeri, akhirnya mengerti. Keluarkan dia, perintahkan. Jangan. Kau akan menyesal, sialan, teriaknya saat dua petugas keamanan mencengkeram lengannya yang kurus. Aku berbalik badan, punggungku menghadapnya. Aku akan hancurkan kamu. Aku sumpah. Aku belum selesai denganmu. Kau pikir kau aman? Aku akan datang lagi. Aku dan Sarah. Kami akan hancurkan kau. Pintu lift pribadiku terbuka. Aku melangkah masuk. Teriakan terakhirnya teredam oleh dentingan lembut lift saat pintu tertutup. Saat aku naik ke penthouseku di atas gedung, aku membetulkan syal sutra di leherku. Dia bilang dia dan Sarah akan menghancurkanku. Lucu sekali. Dia bahkan tidak sadar. Sarah, si tulang punggung keluarga itu, sudah lama meninggalkannya sendirian di neraka Jakarta yang mereka ciptakan sendiri. Dia berjuang sendirian. Dan dia kalah. Ancaman itu kosong. Tapi itu memberiku ide. Mungkin sudah waktunya aku mengingatkan Sarah, dimanapun dia berada, bahwa aku juga belum selesai dengannya. Aku tidak tidur nyenyak malam itu. Bukan karena aku takut. Aku tidak takut pada hantu Ryan yang compang-camping itu. Aku terganggu oleh ketidakrapian ini. Aku benci urusan yang belum selesai. Aku benci sampah yang kembali tergeletak di depan pintuku setelah kubuang. Ryan adalah sampah itu. Dan teriakannya, aku dan Sarah. Kami akan hancurkan kau. Terus terngiang. Pagi-pagi sekali, aku sudah berada di kantorku. Aku memanggil Tora, kepala tim keamananku, pria mantan Kopassus yang pendiam namun efisien. Selamat pagi, Bu. Sapanya, berdiri tegap di depan mejaku. Tora, kataku tanpa basa-basi, mataku tertuju pada layar data pasar saham. Tadi malam, di lobi. Anda lihat sendiri. Ya, Bu. Saya sudah memecat 2 petugas di pos basement yang lalai. Saya tidak peduli soal itu, potongku. Saya peduli pada ancamannya. Dia menyebut nama, Sarah. Aku bersandar. Intel kita sebelumnya bilang Sarah sudah kembali ke kampungnya, hancur. Tapi Ryan berteriak, kami. Aku tidak suka anomali. Cari tahu. Cari tahu apa, Bu? Semuanya, kataku. Ikuti Ryan. Di mana tikus itu tidur? Dan yang lebih penting, apakah dia sendirian? Tora mengangguk sekali dan pergi. 4 jam kemudian, dia kembali. Di tangannya ada sebuah tablet. Dia meletakkannya di mejaku tanpa berkata apa-apa. Tablet itu berisi serangkaian foto yang diambil dari jarak jauh, jelas dengan lensa telefoto. Foto pertama, Ryan, setelah diusir dari lobiku, berjalan terhuyung-huyung menyusuri trotoar. Foto kedua, Ryan memasuki sebuah gang sempit di daerah kumuh di bawah jembatan layang. Foto ketiga, Ryan duduk di atas tumpukan kardus. Dan di sampingnya, seorang wanita. Aku memperbesar gambar itu. Wajah itu kotor dan tirus, rambutnya berminyak dan dipotong pendek tidak rata. Dia mengenakan kaos robek yang kebesaran. Tapi mataku tidak pernah salah. Itu Sarah. Laporan kami yang menyatakan dia di kampung sudah kadaluarsa, Bu, kata Tora, suaranya datar. Email dari ibunya yang meminta uang kemungkinan besar adalah penipuan yang dia atur sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan Jakarta. Dia memilih tinggal di sini, di jalanan, bersama Ryan.
Aku menatap foto itu lama sekali. 2 ekor kecoa. Mereka tidak bisa hidup tanpaku, dan mereka juga tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Mereka berpegang teguh pada satu hal yang tersisa yang menyatukan mereka, kebencian mereka padaku. Jadi, ancaman itu, bisikku pada diri sendiri, bukan hanya omong kosong seorang pemabuk. Ada lagi, Bu, kata Tora. Dia menggeser ke foto berikutnya. Foto itu, diambil pagi ini, menunjukkan Rian dan Sarah duduk di sebuah warteg kumuh. Di seberang mereka, duduk seorang pria necis yang tidak kukenali. Siapa ini? Doni Saputra, jawab Tora. Kami sudah memeriksanya. Dia blogger gosip. Wartawan lepas untuk tabloid-tabloid paling sampah di negara ini. Spesialisasinya, cerita sedih orang tertindas, dan pemerasan. Aku langsung mengerti. Kami akan hancurkan kau. Ini adalah cara mereka. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya kekuasaan. Tapi mereka punya cerita? Sebuah cerita yang dipelintir, tentu saja. Cerita tentang istri tiran yang kaya raya, suami setia yang dibuang, dan sahabat lugu yang difitnah. Mereka tidak akan menyerang perusahaanku. Mereka akan menyerang namaku. Mereka akan mencoba membuatku malu di depan publik, sama seperti aku mempermalukan mereka di depan Pak RT dan mertuaku. Mereka ingin menggunakan media sosial dan simpati publik murahan sebagai senjata terakhir mereka. Aku tertawa. Tawa yang sangat kencang hingga Tora sedikit terkejut. Mereka pikir, kataku sambil berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi kerajaanku di bawah. Setelah kehilangan segalanya, mereka masih punya sesuatu untuk melawanku. Aku berbalik menghadap Tora. Senyumku hilang, berganti dengan tatapan sedingin es. Mereka ingin bermain media? Baik. Aku mengambil ponselku. Hubungi tim hukumku. Hubungi tim PR-ku. Dan, Tora? Ya, Bu? Aku ingin kau hubungi si blogger gosip itu. Atur pertemuan. Dia pikir dia akan mendapat cerita sedih? Aku akan memberinya cerita yang jauh lebih baik. Lengkap dengan bukti. Aku menatap foto Rian dan Sarah di tablet itu. 2 makhluk menyedihkan yang bersembunyi di bawah jembatan. Ayo kita main, desisku. Mari kita lihat siapa yang akan benar-benar hancur. Pertemuan itu tidak terjadi di warung kopi murahan. Doni Saputra, si blogger gosip, mungkin terbiasa bertemu narasumbernya di tempat-tempat kumuh. Tapi hari ini, dia dipanggil ke markasku. Dia tidak bertemu denganku. Aku tidak sudi mengotori ruanganku dengan kehadirannya. Dia diantar ke ruang rapat dewan di lantai 48. Sebuah ruangan kaca steril yang menghadap ke seluruh kota. Di satu sisi meja mahoni sepanjang 10 meter, dia duduk sendirian, berkeringat di bawah pendingin udara yang dingin. Di sisi lain, duduk Pak Bima, pengacara utamaku dengan setelan seharga mobil, dan Kania, kepala tim PR-ku yang reputasinya di industri ini lebih tajam dari silet. Selamat siang, Pak Doni, Kania memulai, suaranya semanis madu beracun. Kami dengar, Anda berteman dengan 2 kenalan lama kami. Doni mencoba terlihat percaya diri. Saya seorang jurnalis. Saya punya cerita. Cerita tentang istri kaya yang menindas suami dan sahabatnya yang malang. Publik akan bosan. Potong Pak Bima, suaranya datar. Itu cerita paling klise di dunia. Si miskin yang teraniaya. Itu tidak akan laku. Kania tersenyum. Kecuali, katanya, Anda punya bukti. Dan tebak, Pak Doni, kami juga punya bukti. Kami punya cerita yang jauh lebih baik. Kania menggeser sebuah tablet ke seberang meja. Silakan. Kami menyebutnya materi referensi. Wajah Doni memucat saat dia menekan tombol play. Itu videonya. Video mentah 90 detik yang kuambil dari celah pintu kamarku. Suara desahan mereka. Wajah mereka yang memerah karena nafsu. Rintihan, sakit, Rian yang berubah menjadi erangan kenikmatan. Bisikan Sarah tentang seminggu penuh di rumahku. Doni Saputra, yang terbiasa dengan skandal, menelan ludahnya. Dia melihat emas. Tapi dia juga melihat bahaya. Ini. Itu namanya bukti perzinaan, kata Pak Bima, kacamata melorot sedikit di hidungnya.
Dan Anda, Pak Doni, kini memilikinya secara ilegal. Itu bisa jadi masalah. Kania mengambil alih. Jadi, ini kesepakatannya. Sederhana sekali. Dia mendorong dua benda ke seberang meja. Yang pertama adalah amplop coklat tebal yang menggembung. Ini adalah biaya konsultasi Anda. Cukup untuk Anda berlibur ke Eropa selama sebulan. Anda lupakan pernah bertemu Rian. Anda lupakan pernah bertemu Sarah. Anda lupakan video ini. Anda tutup mulut, jelas Kania. Lalu, dia mendorong benda kedua, sebuah map tipis. Atau, lanjutnya, senyumnya kini hilang. Anda bisa menolak amplop itu. Anda bisa tulis cerita versi Rian dan Sarah. Dan di detik cerita itu naik, ini, dia menepuk map tipis itu, adalah surat tuntutan pencemaran nama baik senilai 50 miliar rupiah terhadap Anda. Bukan hanya itu, kami akan mengirim video ini ke setiap dewan pers, setiap stasiun TV, dan setiap akun gosip besar sebagai bukti bahwa cerita Anda adalah kebohongan. Kami akan menghancurkan blog Anda. Kami akan sita rumah Anda. Kami akan membuat Anda tidak pernah bisa menulis satu kata pun lagi di industri ini. Kami akan membuat Anda lebih miskin dari dua kecoak yang Anda bela itu. Mata Doni melesat dari amplop tebal ke map tipis. Keringatnya mulai membasahi kerah kemejanya. Dia tidak bodoh. Dia adalah seorang oportunis. Perlahan, tangannya yang gemetar meraih amplop coklat tebal itu. Dia menariknya ke sisinya. Saya rasa saya salah dengar, kata Doni, suaranya parau. Rian siapa? Sarah siapa? Saya tidak kenal. Senang berbisnis dengan Anda, senyum Kania. Doni praktis berlari keluar dari ruangan itu. Sore itu, Kania dan Pak Bima berdiri di kantorku. Dia mengambil umpannya, Bu, kata Kania. Bagus, kataku, memutar kursiku menghadap jendela. Dan Rian serta Sarah. Mereka pasti sedang menunggu, wartawan, mereka di kolong jembatan. Menunggu cerita mereka naik. Menunggu penebusan mereka, kata Kania sinis. Mereka tidak akan mendapatkannya, kataku. Aku menatap Kania. Doni sudah kita bayar untuk diam. Tapi kita tidak berjanji untuk diam. Mata Kania berbinar. Dia mengerti. Anda mau? Bocorkan, kataku. Tapi bukan versi penuh. Potong klip 30 detiknya. Bagian terjelas. Wajah mereka. Suara mereka. Sebarkan ke akun-akun gosip Instagram. Tanpa nama. Tanpa jejak. Biarkan menyebar seperti wabah. 24 jam kemudian, internet meledak. Video 30 detik itu, tanpa konteks siapa pemilik rumah, hanya murni adegan perzinaan, menjadi viral. Wajah Rian dan Sarah terpampang di mana-mana. Mereka menjadi meme. Bahan tertawaan nasional. Skandal ranjang marun, begitu netizen menyebutnya. Mereka tidak lagi anonim. Laporan terakhir datang dari Tora seminggu kemudian. Mereka sudah hilang, Bu, katanya. Hilang bagaimana? Wajah mereka terlalu terkenal. Mereka tidak bisa lagi tinggal di kolong jembatan. Preman setempat mengusir mereka karena menarik perhatian. Mereka tidak bisa makan di warteg. Pemilik warteg mengusir mereka. Saya mendapat laporan terakhir. Mereka terlihat di terminal. Mencoba mengemis, tapi orang-orang malah merekam mereka dengan ponsel sambil menertawakan si ranjang marun. Tora meletakkan sebuah foto terakhir di mejaku. Foto buram, diambil dari ponsel, menunjukkan Rian dan Sarah berdebat sengit di pinggir jalan, saling menyalahkan, sebelum akhirnya berjalan berpisah ke arah yang berbeda. Hancur, sendirian, dan kini terkenal karena aib mereka. Itulah akhirnya. Aku telah menjatuhkan mereka. Bukan hanya membuat mereka miskin. Aku membuat mereka tidak terlihat, namun sekaligus terlalu terkenal untuk bersembunyi. Aku menghancurkan satu-satunya hal yang mereka miliki, cerita mereka. Aku mematikan layar tablet. Aku sendirian di kantorku yang luas. Mataku tertuju pada kotak kaca di rak eboni. Dompet beige itu tergeletak di sana. Benda yang memulai semua ini. Dulu, aku terjebak dalam topeng pernikahan yang sempurna. Topeng suami yang sakit. Topeng sahabat yang lugu.
Dompet itu adalah kunci yang membukaku dari penjara topeng itu. Kini, aku berdiri di sini. Sukses, bahagia, dan yang terpenting, bebas. Aku tidak lagi menyelamatkan parasit. Aku membangun kerajaan. Aku menyentuh kaca dingin yang melindungi dompet itu. Sebuah piala. Sebuah sejarah. Awal dari diriku yang sejati. 5 tahun telah berlalu sejak wabah digital itu. Aku berdiri di balkon. Bukan balkon apartemen di Jenewa. Bukan pula jendela kantorku yang setinggi langit. Ini adalah Gria Tawang, penthouse, baruku, sebuah rumah yang kubangun dari nol di atas puing-puing masa laluku. Di bawah, Jakarta berkelip seperti hamparan berlian yang tak terhingga, kota yang menjadi saksi kejatuhan dan kebangkitanku. Malam ini, aku tidak sedang bekerja. Aku tidak sedang menyusun strategi. Aku hanya menikmati. Segelas anggur merah terbaik berputar pelan di tanganku. Udara malam terasa sejuk. Di dalam, di ruang kerjaku, dompet beige itu masih ada. Masih di dalam kotak kaca akrilik di atas rak kayu eboni. Tapi sesuatu telah berubah. Dulu, aku melihatnya setiap hari. Aku menyentuh kaca yang dingin itu, menyerap kekuatan dari rasa sakit yang telah bertransformasi menjadi kemarahan, lalu menjadi kemenangan. Itu adalah piala pembalasanku. Kini, aku hampir tidak pernah memperhatikannya. Aku tidak lagi membutuhkannya sebagai pengingat. Aku tidak lagi membutuhkan kemarahan itu untuk mendorongku. Aku tidak lagi terdefinisi oleh pengkhianatan mereka. Aku terdefinisi oleh diriku sendiri. Oleh perusahaan-perusahaan baru yang kubangun, oleh yayasan amal yang kudirikan, oleh kedamaian yang akhirnya kurasakan. Aku tidak tahu di mana Rian. Aku tidak tahu di mana Sarah. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menyadari satu hal yang paling menakjubkan. Aku tidak peduli. Aku sudah lama berhenti menyuruh Tora melacak mereka. Mereka tidak lagi masuk dalam laporanku. Mereka bukan lagi ancaman. Mereka bukan lagi kecoak atau sampah. Mereka telah lenyap menjadi ketiadaan, ke dalam jurang anonimitas yang mereka gali sendiri, terkubur di bawah tawaan jutaan orang yang kini juga sudah melupakan skandal ranjang marun itu. Mereka telah menjadi tidak relevan. Dan dalam permainanku, menjadi tidak relevan adalah kekalahan yang paling mutlak. Dompet itu, benda yang memulai segalanya. Aku tersenyum kecil. Itu bukan lagi piala. Itu hanya sebuah artefak. Sebuah penanda sejarah. Pengingat lucu bahwa kadang-kadang, hal paling berantakan yang terjadi dalam hidupmu, dompet yang tertinggal, pesawat yang hampir terlewat, sebenarnya adalah takdir yang sedang membebaskanmu dari penjara yang bahkan tidak kau sadari kau tinggali. Aku menghabiskan anggurku. Aku tidak lagi keluar dari topeng. Aku telah menjadi wajahku yang sejati. Aku utuh. Aku bahagia. Aku menang. Dan kali ini adalah kemenangan yang damai.